Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada pertanyaan tentang apa hukum kotoran ayam, apakah najis ataukah tidak najis. Bagaimana pula dengan kotoran burung yang banyak tercacar di masjid dan di beberapa tempat sholat yang lainnya, bahkan termasuk juga yang ada di Masjidil Haram yang di situ ada kotoran burung dara. Apakah itu termasuk najis ataukah tidak najis? Kita akan membahas bagian ini dengan melihat beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Sebelumnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang salat fi marabidil ghanam, di kandang kambing. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, sallu fiha, kerjakan salat di sana. Fa innaha barakatun, karena kambing adalah berkah. Dan hadis ini cukup banyak redaksinya, di mana Nabi SAW menyarankan kepada para sahabat untuk sholat di kandang kambing. Sementara Nabi SAW tidak memerintahkan bagi orang yang sholat bijtinabi bauliha, untuk menjauhi area yang pernah dikencingi kambing, warauthiha, atau yang ada kotoran kambing. Sementara yang namanya kandang kambing, al-ghalib annahu sayusibuhu syai'un min dzalika, umumnya di tempat semacam ini ada bagian yang terkena kotoran kambing atau kecing kambing. Baik, ini salah satu di antara dalil mengenai kotoran atau kencing hewan yang halal dimakan. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, bahwa pernah ada orang yang datang ke kota Madinah, kemudian dia mengalami sakit. Mereka berasal dari suku Urana. Kemudian Nabi SAW memerintahkan orang ini untuk mendatangi onta zakat. Lalu diperintahkan agar minum susu dari onta zakat itu dicampur dengan kencingnya, dicampur dengan baul onta, kencing onta. Akhirnya mereka lakukan dan kemudian sembuh. Dan onta termasuk di antara hewan yang halal dimakan. Sementara di situ ada campuran kotoran onta atau kencing onta yang dicampur dengan susu onta. Maka ini salah satu di antara dalil yang lain yang mengarahkan kepada kesimpulan terkait bolehnya atau tidak najisnya kotoran dan kencing binatang yang halal dimakan. Sekarang kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Dalam Al-Mughni beliau mengatakan, wa baulu ma yu'kalu lahmuhu, kencing hewan yang halal dimakan, wa rauthuhu, termasuk juga kotorannya, tahirun, statusnya suci. Qala Malikun, kata Imam Malik, la yara ahlul ilmi abwaba ma ukila lahmuhu. Menurut para ulama, mereka berpendapat bahwa binatang yang halal dimakan serta yang boleh diminum susunya najasan. Mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang najis. Kami ulang, para ulama tidak menganggap najis air kencing binatang yang halal dimakan dan yang susunya bisa diminum, seperti air kencing kambing, air kencing onta, sapi, dan seterusnya. Waqala Ibnul Mundir mengatakan, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahlil ilmi. Para ulama yang kami ketahui, mereka sepakat ala ibahatis salati fi marabidil ghanam, bolehnya melakukan salat di kandang kambing, illa Syafi'i, kecuali Imam Asy-Syafi'i. Fa innahu ishtarata an takuna salimatan min ab'ariha wa abwaliha. Beliau mensyaratkan kandang kambing boleh dipakai salat jika bersih, steril dari kencingnya atau kotorannya. Demikian kutipan yang bisa kami ambil dari keterangan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Baik, selanjutnya kita lihat keterangan An-Nawawi. Beliau mengatakan, wa amma baulul hayawanat, adapun kencing binatang al-ma'kulah al-lahmi yang halal dimakan, termasuk juga rauthuha, kotorannya, keduanya adalah najis indana menurut ulama mazhab kami,
wa inda Abi Hanifah, dan menurut Abu Hanifah serta Abu Yusuf dan beberapa ulama Hanafiyah yang lainnya. Wa qala Atha wan Nakhai, sementara Atha, kemudian Ibrahim An-Nakhai, Az-Zuhri, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Zufar salah satu murid senior Abu Hanifah. Demikian pula Imam Ahmad. Bauluhu wa rausuhu tahiran. Kencing dan kotoran binatang yang halal dimakan statusnya suci dan tidak najis. Baik. Dari keterangan yang tadi kita sebutkan, maka kita bisa melihat bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai binatang yang halal dimakan. Apakah kotorannya suci ataukah najis? Pendapat pertama mengatakan kotorannya najis. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat para ulama Syafi'iyah sebagaimana keterangan An-Nawawi, dan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ulama Hanafiyah. Tapi tidak semuanya, karena tadi ada Zufar yang beliau tidak sepakat dengan gurunya. Pendapat kedua mengatakan bahwa kotoran binatang yang halal dimakan statusnya tidak najis, artinya suci. Dan ini merupakan pendapat beberapa ulama tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah, An-Nakhai, kemudian juga Az-Zuhri, juga pendapat beberapa ulama generasi setelahnya seperti Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Zufar, muridnya Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Taib. Maka dari sini kita punya pembagian berkaitan dengan kotoran binatang. Yang pertama adalah kotoran binatang yang haram dimakan. Kotoran hewan. Ada kotoran hewan yang untuk binatang yang haram dimakan. Seperti kotoran kucing, kotoran keledai jinak, itu haram dimakan. Baik. Untuk binatang yang haram dimakan, kotorannya najis. Kotorannya najis, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Meskipun ada yang mengatakan tidak najis, kotoran tidak najis, dan ini merupakan pendapat Al-Bukhari. Ini pendapat Al-Bukhari, dan kita bisa melihat isyarat Al-Bukhari ini dalam bab yang beliau sebutkan di kitab sahihnya. Kemudian rincian yang kedua adalah hewan yang halal dimakan. Halal haram dimakan. Ini halal dimakan. Tadi kita sudah membahas hewan yang haram dimakan, sekarang yang halal dimakan. Untuk binatang yang halal dimakan, ada yang mengatakan kotorannya najis. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, kemudian juga pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan para ulama Syafi'iyah. Karena itu kotoran ayam, kotoran burung najis menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Hanafiyah. Dan ada yang mengatakan kotorannya tidak najis. Dan ini adalah pendapat beberapa ulama tabi'in, seperti yang tadi kita sebutkan, ada Atha bin Abi Rabah, ada Ibrahim An-Nakhai, ada Az-Zuhri. Kemudian pendapat Imam Malik, pendapat Sufyan Ats-Tsauri, dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Juga pendapat Zufar, muridnya Abu Hanifah. Baik. Maka berdasarkan pendapat yang kedua, ayam termasuk di antara binatang yang halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Dan wallahu alam, jika kita lihat dari beberapa dalil yang tadi kita baca, pendapat yang lebih mendekati adalah bahwa kotoran binatang yang halal dimakan statusnya tidak najis, termasuk diantaranya adalah kotoran ayam, kotoran burung, kotoran kambing, dan seterusnya. Anda perlu bedakan ada istilah kotor dan ada istilah najis.
najis itu kaitannya dengan hukum syar'i. Apakah kalau terkena bisa membatalkan sholat, kemudian perlu dicuci ataukah tidak? Ini terkait hukum syar'i. Sementara kalau kotor, ini lebih kepada penilaian masing-masing masyarakat. Dan terkadang yang namanya kotor itu relatif. Misalnya debu itu suci. Tapi mungkin bagi sebagian orang, oh ini kakinya berdebu, kotor. Dia sebut kotor padahal itu suci. Kita sedang membahas sisi hukum syar'i, apakah itu najis ataukah tidak najis. Meskipun kita bisa jadi sepakat bahwa kotoran ayam itu kotor. Kotoran kambing itu kotor. Sehingga kita tidak ingin itu ada di badan kita. Tapi andai kan misalnya kita sholat di tempat yang di situ ada kotoran ayam, ada kotoran burung, apakah sholat kita batal karena di situ ada kotoran ayam dan burung? Kembali kepada apakah itu najis ataukah tidak. Dan tadi sudah kita sampaikan perbedaan pendapat ulama terkait masalah ini. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah tidak najis. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi 0812 9090 4331.